Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muzayana NIM T 20198125 dari kelas Biologi 4. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang fotorespirasi. Apa sih pengertian respirasi itu? Lalu apa saja faktor yang mempengaruhinya? Kapan sih terjadinya fotorespirasi? Lalu bagaimana prosesnya? Akan saya jelaskan pada video kali ini. Sebelum kita membahas tentang fotorespirasi, tentu kita harus tahu terlebih dahulu apa sih fotorespirasi itu, apa sih pengertiannya. Jadi fotorespirasi atau disebut juga respirasi cahaya atau asimilasi cahaya oksidatif. Fotorespirasi diambil dari dua kata, yakni foton yang artinya cahaya dan respirasi yang merupakan salah satu proses metabolisme primer dan merupakan proses esensial bagi kehidupan tumbuhan. Jadi, fotorespirasi merupakan sejenis respirasi pada tumbuhan yang dibangkitkan oleh penerimaan cahaya yang diterima oleh daun. Jadi, fotorespirasi sangat dipengaruhi oleh adanya cahaya matahari. Jadi, fotorespirasi ini hanya bisa terjadi pada siang hari. Pada malam hari, tidak, karena tidak ada cahaya. Fotorespirasi serupa dengan respirasi biasa pada umumnya. Namun pada mekanismenya berbeda karena fotorespirasi sangat dipengaruhi oleh adanya cahaya dan dianggap sebagai proses fisiologi tersendiri. Sedangkan pada respirasi tumbuhan biasa dapat terjadi pada siang dan malam hari. Jadi meskipun tidak ada cahaya, respirasi tetap dilakukan. Selain itu, yang membedakan antara fotorespirasi dengan respirasi biasa, yakni tanggapannya terhadap oksigen. Pada respirasi, kenaikan oksigen pada konsentrasi 2% sampai 21% akan mengalami kenaikan yang sangat kecil, sedangkan pada fotorespirasi, kenaikannya akan lebih besar. Dari uraian tersebut, dapat kita lihat bahwa faktor yang mempengaruhi terjadinya fotorespirasi tersebut yakni intensitas cahaya yang tinggi, sehingga jika intensitas cahaya yang tinggi maka suhunya pun ikut tinggi sehingga dapat menutup stomata, sehingga stomata menutup untuk mengurangi penguapan dan merangsang terjadinya fotorespirasi. Selain itu, ketersediaan oksigen di dalam sel juga mempengaruhi terjadinya fotorespirasi. Fotorespirasi dipandang sebagai bentuk inefisiensi dalam metabolisme tumbuhan, atau disebut juga pemborosan hasil fotosintesis. Kenapa sih kok disebut pemborosan? Karena hasil dari fotosintesis yang berupa oksigen dan glukosa itu langsung dioksidasi oleh fotorespirasi. Akibatnya, hasil neto bersih dari fotosintesis menjadi jauh lebih rendah, bahkan kurang dari 50%. Lalu, apa tidak adakah kegunaan pada proses fotorespirasi ini bagi tumbuhan? Sebagian menganggap bahwa proses fotorespirasi ini ada manfaatnya bagi tumbuhan, yakni hasil dari proses fotorespirasi ini yang berupa karbon dioksida dan amoniak bebas dapat digunakan diasimilasi ulang sehingga dianggap sebagai mekanisme daur ulang atau efisiensi. Namun, lebih banyak yang sepakat bahwa fotorespirasi merupakan penyanyian terhadap energi. Fotorespirasi ini umumnya terjadi pada tanaman C3 saja. Kenapa sih hanya tanaman C3? Apakah tanaman C4 dan CAM tidak melakukan fotorespirasi? Alasannya, karena pada tanaman C3, efisiensi fotosintesisnya rendah, disebabkan enzim Rubisco pada tanaman C3 ini memiliki dua peran aktif,
atau dua sisi aktif. Satu, sisi karboksilase yang aktif pada proses fotosintesis dan sisi oksigenase yang aktif pada proses fotorespirasi. Yang mana kedua proses tersebut, yakni karboksilase dan oksigenase, sama-sama terjadi di stroma dan memerlukan substrat yang sama, yakni berupa ribulosa bifosfat atau RUBP. Dengan demikian, proses fotorespirasi menjadi pesaing bagi proses fotosintesis. Lalu, alasan mengapa tanaman C4 tidak melakukan fotorespirasi seperti tanaman C3, karena tingginya konsentrasi karbon dioksida di sel seludang pembuluh menyebabkan fotorespirasi pada tanaman C4 sangat rendah, dan hal tersebut memungkinkan tumbuhan C4 relatif lebih tahan terhadap kekeringan dibandingkan tumbuhan C3. Lalu alasan lain, karena tanaman C4 ini melakukan fiksasi karbon di dua tempat. Satu di sel mesofil dan kedua di bundle sheath. Pada sel mesofil daun, PEP menangkap karbon dioksida yang berada di udara menjadi asam malat dan asam aspartat. Sedangkan di bundle sheath, pirufat yang terbentuk dari pecahan malat diangkut kembali ke mesofil untuk dijadikan PEP dan menangkap karbon dioksida lagi. Sehingga konsentrasi karbon dioksida pada tanaman C4 ini tinggi, dan alasan mengapa tanaman CAM tidak melakukan fotorespirasi karena stomata pada tanaman CAM ini tertutup pada siang hari dan membuka pada malam hari. Lalu tanaman CAM ini hampir sama dengan tanaman C4, yakni mengikat karbon dioksida dengan enzim PEP karboksilase, sehingga tanaman CAM juga tidak melakukan fotorespirasi. Lalu kapan sih terjadinya fotorespirasi itu? Jadi fotorespirasi itu terjadi pada siang hari, di mana pada siang hari intensitas cahaya itu tinggi, sehingga stomata akan menutup sebagian untuk mengurangi adanya penguapan air. Dengan menutupnya stomata tersebut akan mengakibatkan suplai karbon dioksida menuju jaringan daun akan terganggu, sehingga konsentrasi karbon dioksida pun menjadi rendah, dan sebaliknya oksigen hasil dari fotosintesis akan meningkat, sehingga akan terjadi kompetisi antara karbon dioksida dan oksigen agar dapat diikat oleh enzim Rubisco. Karena enzim Rubisco yang tidak dapat membedakan antara mana oksigen dan mana karbon dioksida, pada akhirnya dan pada saat itu konsentrasi oksigen lebih tinggi daripada karbon dioksida. Pada akhirnya Rubisco pun lebih mengenali oksigen dan mengikat oksigen. Dalam keadaan normal, seharusnya enzim Rubisco ini mengikat karbon dioksida lalu menggabungkannya dengan ribulosa bifosfat atau RUBP yang digunakan pada siklus Kelvin. Selanjutnya adalah proses fotorespirasi. Dari gambar tersebut, kita dapat melihat ada dua proses atau mekanisme yang terjadi, yakni proses fotorespirasi dan proses siklus Kelvin. Di sini CBB cycle ini Kelvin-Besenbechem cycle atau siklus Kelvin. Lalu kita bahas fotorespirasi, fokus pada fotorespirasi dulu. Yang mana RUBP di sini atau ribulosa 1,5 bifosfat ini akan dipecah oleh enzim Rubisco dengan mengikat oksigen. Di depan sudah dijelaskan mengapa enzim Rubisco ini mengikat oksigen, seharusnya kan mengikat karbon dioksida. Karena menutupnya stomata di sini, akan menyebabkan suplai karbon dioksida ini menjadi menurun atau berkurang, sehingga sebaliknya konsentrasi atau kadar oksigen akan meningkat, sehingga enzim Rubisco di sini yang tidak dapat mengenali mana oksigen dan mana karbon dioksida
akan mengenali oksigen karena konsentrasi oksigenlah yang saat itu lebih tinggi, yakni oksigen lebih menonjol sehingga Rubisco pun mengikat oksigen. Lalu hasil dari RUBP yang dikatalis atau dipecah oleh Rubisco dengan mengikat oksigen di sini menghasilkan 2 fosfoglykolat, P-gliko di sini fosfoglykolat dan 3 fosfogliserat. Yang mana fosfogliserat di sini akan dilanjutkan atau digunakan untuk meregenerasi RUBP kembali untuk siklus Kelvin. Sedangkan pada fosfoglikolat di sini akan diubah menjadi glikolat, lalu diangkut ke peroksisum. Setelah di peroksisum, glikolat di sini akan diubah menjadi glioksilat dengan mengkonsumsi oksigen sehingga menghasilkan H2O2. Lalu glioksilat di sini akan diubah menjadi glisin dengan bantuan glutamat dan menghasilkan 2 oksoglutarat. Lalu 2 oksoglutarat di sini akan didaur ulang kembali menjadi glutamat dengan bantuan malat. Ini 2 oksoglutarat akan diangkut ke kloroplas lalu diubah menjadi glutamat dengan bantuan malat, lalu dikembalikan lagi ke peroksisum. Lalu lanjut pada glisin yang diubah dari glioksilat. Setelah menjadi glisin, lalu glisin di sini akan diangkut ke mitokondria, lalu didekarboksilasi di mitokondria. Lalu menghasilkan serin, karbon dioksida, dan amoniak yang ketiga-tiganya tersebut dilepas di mitokondria. Lalu pada serin di sini akan dikembalikan lagi ke peroksisum, di mana di peroksisum ini serin akan mengalami hidroksipirufat, yang mana hidroksipirufat akan direduksi menjadi gliserat. Lalu gliserat di sini akan diangkut kembali ke kloroplas. Lalu di kloroplas di sini gliserat akan digunakan pada siklus Kelvin kembali. Lalu ada siklus lain juga di sini, yakni siklus di mana ada konversi glutamin. Di sini GLN ini glutamin, yang mana glutamin di sini diubah menjadi glutamat. Glutamin di sini GLN diubah menjadi glutamat yang mengasimilasi kembali NH3 atau amoniak. Yang mana NH3 di sini dilepaskan dari mitokondria. Jadi hasil dari glisin barusan yang berupa amoniak di sini akan dikembalikan ke kloroplas. Lalu digunakan untuk mengkonversi glutamin menjadi glutamat.